Perkenalkan, nama saya Sri Dunia Tentio. Saya berasal dari SMP Negeri 31 Pegadaian, Kabupaten Kapuas Hulu. Di sini saya bertugas sebagai guru sejak tahun 2014 dan mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang telah saya jalani sejak 1 Juli 2022. Sehingga kalau dihitung telah berlangsung kurang lebih 3 tahun sebagai kepala sekolah. Dalam kesempatan ini, saya ingin menampilkan hasil pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka yang telah saya lakukan di kecamatan tempat tinggal saya, yaitu Kecamatan Pegadaian, dalam rangka mengikuti Jambore GTK tahun 2024. Dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan ketertinggalan dalam pembelajaran bagi banyak siswa di Indonesia. Sebagai alternatif, pemerintah memperkenalkan pembelajaran daring sebagai metode pengajaran yang baru. Pembelajaran daring seringkali dianggap kurang efektif dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Di sini pemerintah merancang sebuah kurikulum baru yang bernama Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus pada materi esensial. Setelah masa pandemik COVID-19 mulai reda, saya mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih jauh tentang Kurikulum Merdeka melalui program Guru Penggerak. Saya menjadi pengajar praktik bagi calon guru penggerak Angkatan 7 di Kabupaten Kapuas Hulu. Di sini saya banyak mendapatkan materi tentang konsep pembelajaran yang terdapat di dalam Kurikulum Merdeka yang mana sebelumnya sekolah saya masih menggunakan kurikulum 2013 sehingga melalui program tersebut saya menjadi terbuka wawasan untuk belajar mendalami apa itu Kurikulum Merdeka. Selain itu, saya juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan baik itu sosialisasi, BIMTEK, dan workshop baik di tingkat kabupaten yang diadakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu maupun di tingkat provinsi yang bekerja sama dengan BGP Provinsi Kalimantan Barat. Setelah mengikuti berbagai kegiatan tersebut, saya tergerak untuk berbagi ilmu yang telah saya dapatkan tentang Kurikulum Merdeka dengan sekolah-sekolah yang ada di kecamatan tempat saya tinggal yakni Kecamatan Pegadaian. Dalam pengimbasan kurikulum Merdeka tidaklah mudah. Terdapat beberapa tantangan diantaranya adalah mengubah mindset dalam konteks perubahan kurikulum. Banyak pendidik yang terbiasa dengan metode pengajaran tradisional mungkin merasa nyaman dengan cara lama dan skeptis terhadap pendekatan baru. Banyak guru cenderung fokus pada asesmen akhir atau sumatif saja, sementara seharusnya asesmen juga mencakup asesmen awal dan proses belajar. Pendidik belum memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk mencari inspirasi dan berbagi praktik dengan baik. Kurangnya kolaborasi dengan guru lain untuk mengembangkan ide-ide inovatif. Pada tahun 2023, saya merasa terhormat dapat menjadi narasumber dalam implementasi kurikulum Merdeka di 19 sekolah di Kecamatan Pegadaian Kabupaten Kapuas Hulu, baik tingkat SD maupun SMP, serta beberapa sekolah di luar Kecamatan Pegadaian dan juga sempat diundang menjadi narasumber beberapa komunitas MGMP SMP, MTS dan MKKS Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam setiap kesempatan saya selalu menyempatkan memberikan pertanyaan pemantik ataupun pretest di awal. Pretest membantu saya untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan kompetensi awal guru sebelum memulai proses pengimbasan kurikulum Merdeka, dengan mengetahui sejauh mana pemahaman guru apakah telah menguasai kurikulum Merdeka. Dalam pengimbasan kurikulum Merdeka saya mengajak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menantang, di mana siswa dapat mengembangkan potensi diri secara optimal. Dalam kurikulum Merdeka, peran guru berubah dari sekadar pengajar menjadi mentor atau fasilitator. Agar pengimbasan ini dapat berjalan lancar tentunya perlu melibatkan beberapa pihak diantaranya, 1. Seluruh guru di sekolah, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. 2. Kepala sekolah sebagai pembina dan motivator. 3. Tim pengawas sebagai fasilitator dan pembimbing. 4. Komunitas guru di sekolah atau di luar sekolah untuk saling belajar dan berbagi. Selain itu saya juga menyampaikan tentang 1. Konsep dasar kurikulum Merdeka. 2. Perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. 3. Platform Merdeka Mengajar. 4. Pengembangan perangkat pembelajaran. 5. Asesmen autentik. 6. Termasuk pembagian fase-fase pembelajaran dan alokasi waktu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Serta pentingnya pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa serta cara menyusun modul ajar yang efektif. Selain penyampaian materi dan praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah saya sendiri, saya juga mengajak para peserta untuk berkolaborasi antar peserta untuk membuat secara langsung KOS, modul ajar, ATP dan TP yang merupakan bagian dari kurikulum Merdeka. Kolaborasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti diskusi kelompok, presentasi hasil kerja kelompok, serta refleksi bersama tentang proses penyusunan dokumen-dokumen tersebut. Peserta juga dapat menggunakan platform digital untuk berbagi ide dan dokumen secara efisien. Di sini tidak lupa saya juga memberikan contoh kolaborasi di antara peserta dalam membuat KOS, modul ajar, ATP dan TP yang telah saya bagi kelompok. Kunci sukses agar kurikulum Merdeka dapat berjalan adalah kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Hal ini sangat penting untuk mendukung penerapan kurikulum Merdeka. Dukungan dari orang tua dapat memberikan masukan berharga serta memperluas kesempatan bagi siswa untuk belajar. Bentuk kegiatan sekolah juga disesuaikan kebutuhan peserta didik yang dapat dilihat dari rapor pendidikan sehingga kita bisa membenahi hal-hal yang masih kurang. Dari pengalaman menjadi narasumber, saya mendapatkan banyak sekali manfaat,
baik bagi saya pribadi maupun bagi sekolah-sekolah yang saya kunjungi. Dan tentunya saya bersyukur guru-guru pada saat pengimbasan sudah menunjukkan budaya kolaborasi dengan rekan sejawat. Saya berharap satuan pendidikan dapat membentuk komunitas belajar yang memungkinkan guru untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. Saya berharap ke depannya, semakin banyak sekolah yang dapat merasakan manfaat dari kurikulum merdeka. Pembelajaran kurikulum merdeka tidak mengejar materi tapi memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih materi pembelajaran yang ingin mereka dalami. Dalam konteks ini, guru berfungsi lebih sebagai fasilitator daripada pengajar tradisional. Refleksi dari pengimbasan yang telah saya lakukan adalah bagaimana memicu agar mau berubah menghadapi perubahan dalam dunia pendidikan. Melibatkan guru dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan pendidikan sangat penting. Ketika guru merasa bahwa mereka memiliki suara dan peran dalam proses perubahan, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi karena guru sebagai pembelajar sepanjang hayat memiliki peran sentral dalam menciptakan generasi pembelajar di era modern. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Pratiwi, Kepala Sekolah SDN 07 Nangas Nangit, ingin memberikan sedikit ulasan kepada narasumber Bapak Sri Doni Artantio SPD pada kegiatan advokasi dalam pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rapor kurikulum merdeka. Beliau telah menyampaikan materi secara baik dengan bahasa yang lugas sehingga mudah dipahami dan menciptakan suasana kegiatan yang interaktif sehingga menimbulkan rasa keingintahuan dari kami para peserta sehingga terjadilah diskusi yang sangat menarik. Sekian, itu ulasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sebaik, sehat, bahagia, terbaik. Saya Willy Ferdinandus Kou, Kepala SMP Negeri 1 Badau, pada kesempatan hari ini menyampaikan dukungan kepada Sri Doni Artantio SPD, Kepala SMP Negeri 3 Satap Pengkadan yang menjadi narasumber IKM Implementasi Kurikulum Merdeka bagi sekolah-sekolah jenjang Dikdas di Kabupaten Kapuas Hulu. Semoga Pak Doni mampu memberikan pengimbasan kepada sekolah-sekolah lain, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah-daerah yang jauh dari kota, untuk lebih memahami IKM implementasi kurikulum merdeka dan bisa melaksanakan di sekolah-sekolah dengan baik pada tahun ajaran 2024-2025 dan untuk tahun pelajaran berikutnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Darsono, pengawas SMP Kabupaten Kapuas Hulu. Menurut saya Pak Sri Doni sudah melakukan dan melaksanakan kurikulum merdeka di Kecamatan Pengkadan dan beliau juga sudah mensosialisasikan kegiatan tersebut di satuan pendidikan yang berada di kecamatannya. Dan menurut saya lagi Pak Doni juga sudah familiar dalam mengimplementasikan di sekolah maupun di rekan-rekan di kecamatan, khususnya kepada kepala sekolah dan semua guru. Jadi kalau untuk kemampuannya, karena beliau juga selaku pengajar praktik dan mereka juga tahu untuk mengembangkan bagaimana pembelajaran di kurikulum merdeka itu lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.